Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Nur Aziz di channel Fahmi NZ. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang capital struktur dan leverage. Capital struktur atau struktur modal adalah cara perusahaan membiayai operasinya dan pertumbuhannya melalui berbagai sumber modal. Sumber modal utama perusahaan terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada ekuitas dan kedua ada utang. Ekuitas adalah modal yang diperoleh melalui penjualan saham kepada investor. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan dan menerima dividen dari keuntungan yang diperoleh. Adapun utang adalah modal yang diperoleh dari pinjaman atau obligasi yang harus dibayar kembali beserta bunga. Pemegang utang bukan pemilik perusahaan, tetapi mereka memiliki klaim atas aset perusahaan jika terjadi likuiditas. Adapun komponen-komponen dari kapital struktur yang pertama ada saham biasa atau common stock, saham yang memberikan hak kepemilikan kepada investor. Selanjutnya ada saham preferen, itu saham yang memberikan hak lebih tinggi terhadap pembagian dividen, namun hak suara terbatas. Yang ketiga ada obligasi atau pinjaman jangka panjang atau long term debt, utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang terakhir ada pinjaman jangka pendek atau short term debt, utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu yang pendek atau kurang dari 1 tahun. Selanjutnya ada leverage. Leverage adalah konsep yang menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai operasinya. Ada dua jenis leverage yang biasanya dibahas. Yang pertama ada leverage keuangan atau financial leverage. Penggunaan utang untuk membiayai aset perusahaan. Leverage keuangan diukur dengan rasio utang terhadap ekuitas. Yang kedua ada leverage operasional atau operating leverage, mengacu pada penggunaan biaya tetap dalam operasional perusahaan. Perusahaan dengan leverage operasional tinggi memiliki proporsi biaya tetap yang tinggi dibandingkan dengan biaya variabel. Yang keempat ada teori kapital struktur. Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana perusahaan memilih struktur modal yang optimal. Pertama ada teori Modigliani dan Miller. Teori ini menyatakan bahwa dalam kondisi pasar sempurna, nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modalnya. Namun, dalam kenyataannya adanya pajak memberikan keuntungan bagi perusahaan yang menggunakan utang karena adanya tax shield dari bunga utang. Selanjutnya ada teori trade-off. Teori trade-off ialah menyeimbangkan manfaat dari utang tax shield dengan biaya kebangkrutan yang meningkat seiring dengan peningkatan leverage. Teori ini menunjukkan bahwa ada titik optimal di mana proporsi utang dan ekuitas dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Dan terakhir ada teori pecking order, menyatakan bahwa perusahaan memiliki preferensi terhadap sumber pendanaan mereka. Mereka cenderung menggunakan pendanaan internal terlebih dahulu, kemudian utang dan terakhir ekuitas. Selanjutnya ada pengaruh leverage terhadap risiko dan return. Leverage memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan return bagi pemegang saham, tetapi juga meningkatkan risiko. Berikut adalah dampak leverage terhadap risiko dan return. Pertama ada risiko keuangan. Semakin besar leverage keuangan, semakin tinggi risiko kebangkrutan karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga dan pokok utang. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban ini, mereka mungkin menghadapi kebangkrutan. Yang ketiga ada potensi return lebih tinggi. Leverage dapat meningkatkan return on equity atau ROE jika return dari investasi yang didanai utang lebih besar daripada biaya utang. Namun, jika investasi tersebut tidak menghasilkan returnnya cukup, leverage dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Lalu, bagaimana untuk mencapai struktur modal ini mencapai optimal? Nah, struktur modal yang optimal adalah kombinasi utang dan ekuitas yang meminimalkan biaya modal rata-rata tertimbang dan memaksimalkan nilai perusahaan untuk menentukan struktur modal optimal. Adapun hal yang harus dipertimbangkan yang pertama adalah biaya utang, selanjutnya ada biaya ekuitas, dan terakhir ada risiko finansial. Itu.
Kesimpulannya, struktur modal yang baik sangat penting untuk kesejahteraan finansial perusahaan. Leverage dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan return, tetapi juga harus digunakan dengan hati-hati untuk menghindari risiko kebangkrutan. Perusahaan harus mencari keseimbangan antara penggunaan utang dan ekuitas untuk memaksimalkan nilai mereka dan mempertahankan fleksibilitas finansial. Perusahaan yang berhasil menentukan kapital struktur optimal mampu menghadapi risiko finansial dengan baik dan meningkatkan daya saing dalam jangka panjang. Mungkin hanya itu saja yang mampu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.